Gengs, kembali lagi bersama Black Dante di sini. Dan buat kalian-kalian yang baru aja mampir di channel ini, selamat bergabung di sini. Oke, teman-teman. Sebenarnya apa ya? Black Dante itu sebenarnya random aja sebenarnya. Random aja di Case Black Project nih. Sebenarnya gue mau bikin konten tuh random aja sebenarnya. Kan ada maksudnya yang pertama gue bikin kan ada game, terus ada cover song. Di video kali ini gue mau melakukan podcast, tapi podcastnya nih masih di seputaran horor, teman-teman. Jadi di sini ada temen gue, ya, ada temen main sebenarnya, temen main di rumah gitu. Ini ada Fajri, ya, Fajri. Gue nggak pakai EKE lah di sini namanya, gue pakai EKE lah. Sini ada Fajri, lu ngerokok aja, Bray, nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi di sini ada Fajri, dan di sini gue pengen berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman sama kalian semua tentang kejadian horor yang relate sama kalian gitu, yang deket sama kalian. Kayak misalnya kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian apa sih yang mungkin nggak tahu ya, karena nggak semua orang bisa ngerasain hal-hal nyebutnya nggak gaib ya, nggak mistis. Maksudnya apa ya, ngerasain hal-hal yang bikin goosebumps gitu, bikin lo merinding gitu. Tapi memang nggak semua orang, kadang ada yang cuma bisa ngerasain doang, kadang ada yang bisa ngelihat. Nah, gue sih sebenarnya semua orang mungkin ngerasain, tapi intensitas merasanya itu mungkin beda-beda. Nah, itu ya. Jadi nih gue ceritain pengalaman gue dulu ya, Jri, ya. Nih. Oh iya, tapi sebenarnya gue mau ngenalin Fajri tadi, mau ngenalin jadi lupa tuh. Ini mau ngenalin Fajrinya dulu. Fajri ini temen gue di sekitaran rumah, ya, temen-temen ya. Ini temen sekitaran rumah, teman main. Dan kalau misalkan kita suka ada project ya, bikin film, bikin apa gitu, bikin film pendek, itu kita suka ngegarap bareng gitu. Dan udah lama juga ya kayaknya. Ya udah berapa ya nungguin nungguin donatur. Donatur gak tuh? Donatur ya ga. Ayo doang ya kan. Ayo doang, waktunya nggak ada. Ya habis gimana ya teman-teman ya. Emang waktu kita udah kalau dulu mungkin ya masih bujang, ada yang masih mahasiswa, itu ngaturnya masih gampang lah. Oke, gak usah berlama-lama, ini udah 3 menit belum cerita-cerita. Jadi di sini konsepnya sebenarnya Case Black mau bikin horror podcast yang dimana sebenarnya gue nyebutnya apa ya, bintang tamu, bintang tamu. Maksudnya akan ada yang ngobrol sama gue bareng di sini, dan itu akan menceritakan pengalaman gue bilangnya pengalaman horor aja lah ya, bukan pengalaman mistis ya, pengalaman horor yang mereka alamin, yang mungkin ini ada relate sama kejadian-kejadian kalian sehari-hari di rumah, teman-teman. Tapi soalnya kadang gini, kalau orang lagi cerita ya, anjir, gue pernah tuh ngerasain kayak gitu, anjir. Jadi tuh ada beberapa film horor yang bikin kalian tuh gini loh, yang bikin, aduh, gue udah malas nih kalau udah ada scene kaca biasanya gitu kan. Gue udah malas nih kalau ada ini pasti udah ngagetin kayak gitu. Nah, ini gimana sih? Pernah nggak? Nih, pertanyaannya adalah, pernah nggak sih lo ngerasain hal-hal yang seperti itu ya, yang maksudnya ada hubungannya dengan mistis, ada hubungannya dengan dunia gaib gitu ya? Gue rasa pasti pernah lah setiap orang ya. Belum tentu, ada juga yang pasti mungkin pernah tapi nggak ngeh gitu loh. Ada yang kayak gitu. Nih gue mau cerita. Iya, itu sih yang lebih ini. Gue mau cerita soal pengalaman gue dulu ya. Jadi gini, Jri. Nih mumpung ini episode pertama nih. Gitu. Ini mumpung episode pertama, jadi ada cerita gue nya juga gitu. Iya, siap. Jadi dulu tuh gue pernah apa ya? Jadi waktu itu gue lagi jalan ke daerah apa ya itu? Salah satu curug lah di daerah Bogor.
gue lupa itu curug apa ya, gue nggak enak sih Pokoknya menyebutin ada ya, pokoknya ada curug ya. di daerah Bogor ya. Ya ada curug di daerah Bogor. Terus waktu itu kan kayaknya udah mau maghrib malahan, udah maghrib kayaknya, udah maghrib. Terus begitu kan mau sholat nih ceritanya nih, gaya banget ya Black Dante ya. Iya dia mau sholat nih, kayaknya di situ ada musola di pojok banget deket warung, itu ada musola. Nah itu gue mau ambil wudhu. Nah tempat wudhunya itu tuh kayak dia ada tembok cuma segini lah. Iya. Dan lu bisa ngelihat bisa ngelihat hutan di sananya gitu. Di seberang tembok itu lu bisa ngelihat hutan. Nah tempat wudhunya tuh segini lah. Jadi kan wudhu cuman lu bisa ngelihat hutan gitu. Nah sebelum gue jalan wudhu tuh, itu tuh di agak-agak jauh berapa ratus meter gitu ya dari pandangan gue, itu tuh ada pohon. Tapi di situ gue ngelihat ada, gue gak tahu ya, itu sekilas kayak gantungan baju sebenarnya. Sebenarnya kayak orang jemur. Cuman itu tuh goyang-goyang gini nih. Tapi karena gelap, jadi kan kayak hitam putih gitu. Hitam. Makanya gue pikir oh itu orang ngejemur. Tapi gue ngeliatin terus gini. Gue sampai yang itu orang ngejemur. Soalnya nggak ada kepalanya. Ya karena kan makanya gue bilang itu jemuran. Iya. Makanya gue bilang itu jemuran karena dia goyang-goyang, bawahnya tuh nggak ada. Maksudnya nggak napak. Kayak kain gitu doang. Iya nggak napak. Terus di atas itu nggak ada palanya, tapi dia goyang-goyang di pinggir pohon. Tapi itu bikin gue nahan pandangan gue ke situ. Jadi diem aja gini. Sampai akhirnya tuh gue ditegur sama temen gue. Kata dia gitu. Tapi gue nggak ngeh, jadi gue ngeliatin terus gitu. Habis dia kayak goyang-goyang gitu tuh. Kayak gini-gini doang. Itu di depan persis gue mau wudhu itu. Itu baru mau wudhu banget. Maghrib itu gue inget banget karena di curug itu tuh kalau udah di atas jam 5 itu monyetnya pada turun. Makanya orang-orang nggak ada yang berani ke area-area curug karena itu bakal tahu sendiri lah, monyet suka ngambil kan. Nah itu begitu pas mau banget maghrib, itu udah gelap soalnya. Gue lagi wudhu, dia begini aja. Terus akhirnya mungkin dia nyolek gue akhirnya. Tepuk. Ditepuk ya. Oh nyolek begini. Ditepuk gitu. Gitu. Hah? Terus gue kayak ngeh gitu. Kenapa? Lu ngeliatin apa sih? Dibilang gitu. Enggak, itu tadi nggak ada. Makanya gue pikir kalau itu jemuran, dia akan terus ada di situ. Cuman ini nggak ada teman-teman. Ini beneran. Ini pokoknya salah satu curug di daerah Bogor. Cuma gue nggak bisa nyebutin ya. Takutnya kalian pas kesana terus tiba-tiba kalian ngerasain kayak gitu. Gue sebutin nama curugnya terus kalian di sana malah parno ya kan. Sebenarnya kan nggak semua orang bakal bisa ngelihat kayak gitu. Itu mungkin kebetulan karena gue pernah dengar katanya kalau ada yang bisa ngelihat kayak gitu tuh sial, hantunya bukan kitanya, hantunya yang sial. Enggak lah, gue ya mungkin pada saat itu soalnya yang kayak gitu-gitu tuh biasanya kitanya lagi capek atau apa gitu, suka halusinasi atau apa. Cuman ya gitu, pas begitu temen gue udah nepok nih, kenapa lo ngeliatin apa kesana, dibilang kayak gitu. Itu tuh tadi ada orang, gue bilang gitu. Hah? Terus gue liat nggak ada, karena dia persis banget di samping pohon. Dia gini aja. Tapi itu baju doang. Dari baju doang. Sepulang situ nggak kepikiran tuh. Tetap mikirin. Tapi abis itu gue sholat dulu. Abis itu gue sholat maghrib dulu. Tapi sholat maghrib aja nggak kusuk gitu. Itu tadi siapa? Mas kepikiran ya pasti ya. Masih kepikiran, serius. Itu salah satu pengalaman gue teman-teman. Itu salah satu pengalaman gue di daerah Bogor ya. Pokoknya di daerah Curug lah. Pokoknya ya karena udah di atas jam 5. Kalau mau ke jam 6 tuh di atas jam 5 kan. Di atas jam 5 tuh bukan yang nggak boleh di curug, tapi itu monyet-monyet yang dari hutan tuh pada turun tuh suka nyolongin barang. Nah takutnya kan handphone apa dibawa kan, itu pada makanan. Nah itu yang kayak gitu-gitu, monyet kan ya, namanya monyet. Tapi setelah itu positif tingginya ya nggak nyet kayak iya jadi lebih tahu gue ilmu aja ya kayak gitu sih. Nah positif sekarang tingginya lu nggak sempat mikir kayak
oh ya udahlah mungkin dia penghuni situ gitu, enggak gitu. Enggak sama sekali enggak mikir yang oh mungkin itu orang situ lah. Orang situ kan udah biasa gitu ya jalan-jalan di hutan malam ya. Kalau kita kan kayak yang udah biasa ngelihat gemerlapnya kota gitu sih ya. Enggak maksudnya tuh udah biasa ngelihat terang gitu ya kota di mana jalan raya walaupun kosong tapi terang lampu jalan gitu. Ini ngelihat hutan terus ngelihat kayak gitu. Ya menurut gua apa ya agak weird sih, agak aneh gitu. Pak, kan itu ada asbak, Pak. Lu bisa ambil dulu. Udah. Kan jadi nyampah, Pak. Maaf ya teman-teman nih emang. Ini podcast bebas jadi situlah paling enggak. Kalau enggak di bawah juga enggak apa-apa. Ini karena berhubung belum ada meja ya, teman-teman. Nanti dibikin lah. ada, cuma belum di set. Oh iya. Biar kelihatan mahal. Oh iya benar teman-teman. Ini biar kelihatan horor, makanya belakangnya gue kasih merah ya kan. Ini horor tapi muka gue ya udah horor sebenarnya. Biar nggak horor banget sih. Oke, itu cerita gue teman-teman. Itu salah satu maksudnya nanti akan seperti itu. Jadi jatuhnya mungkin storytelling tapi ini lebih ke apa yang lo alamin gitu. Nah, nanti gue di sini akan berbagi pengalaman sama orang yang gue ajak ngobrol di sini. Dan ya. Sebaliknya, gue juga. Oh gitu ya. Oke. Oke, tapi kan hostnya gue. Oh iya. Bapak mau ngambil lahan saya. Oke. Nah sekarang giliran Fajri teman-teman. Ini giliran temen gue. Mungkin dia punya pengalaman. Oh ya, by the way, dia ini kerja di salah satu retail di Indonesia yang dimana kalau kalian tuh bisa nemuin tiap 50 meter, 200 meter tuh kalian pasti ketemu lah sama retail itu gitu. Apalagi kalau di kota udah pasti kayaknya kalian pasti mampir. Nah iya, udah pasti itu. Pasti udah pernah gitu. Udah pasti itu mah gitu. Ya, ya, jadi gimana ya, Bung Fajri? Jadi punya pengalaman nih di gue sebutnya apa ya? Toko aja ya. Toko ya. Ntar lu. Gue mau ambil rokok. Asbaknya sini kali, nggak kelihatan kok. Kalau ya biasa lah, pasti ada bahasa kayak gini. Setiap gedung atau setiap rumah gitu atau setiap ruangan pasti ada penunggunya gitu. Kata siapa lu so tahu? Enggak. Yang gue denger kayak gitu ya, yang gue denger. Ya itu kan yang didengar ya, makanya karena gue apalagi gue juga yang kayak gitu-gitu cuma denger doang, makanya ya udahlah. Ya mungkin logikanya mungkin aktivitasnya siang malam nggak ada gitu. Ya gue sih percaya aja kalau kayak gitu. Ya intinya ini ada kejadian di beberapa toko yang pernah gue tempatin gitu, pernah tempat kerja. Memang dari beberapa toko gue pernah ngerasain yang hal-hal aneh. Jadi intensitas gue tuh baru cuma bisa ngerasain sama kayak sekelebat aja kan. Jadi gue ngerasa itu sosoknya misalkan laki-laki gitu. Kayaknya nih ada anak kecil nih yang kayak gitu-gitu. Nah suatu saat gue punya anak buah baru. Asik anak buah nih teman-teman ya. Ini info sedikit teman-teman. Kalau udah bilang anak buah, udah tahu kan ya levelnya ya. Seratnya udah tahu teman-teman ya. Okay. Baru gitu ya. Suatu saat gue shift malam sama dia. Shift malam, terus padahal posisinya ada di ruang di area penjualan, bukan di gudang gitu. Oke. Lagi ngobrol, itu jamnya udah mendekati tutup toko. Jadi sekitar udah jam 9, jam 10 tutup toko kan ya. Lagi berdua, tiba-tiba kan cewek anak bobo. Tiba-tiba dia teriak, bilang astagfirullahaladzim, ke bawah langsung jongkok tuh, langsung kayak berdoa gitu kan. Gue nggak heran karena sebelumnya udah dikasih. Nggak heran teman-teman tuh denger ya, nggak heran karena nggak kaget gitu, maksud gue nggak kaget karena sebelumnya gue udah dikasih tahu sama asisten gue gitu, Pak, dia bisa loh katanya. Oh ya udah, gue anggap biasa aja. Oh ya udah gitu ya kan. Oh ya udah, mungkin berarti dia udah tahu gitu. Tunggu. Gue ini ya, gue rada apa sih namanya?
gue pernah punya temen juga, dan kalau udah dia bilang dia tuh bisa, itu tuh gue males tau. Itu tuh gue males banget asli. Soalnya kalau diajak ngobrol tuh matanya nggak fokus. Iya. Matanya tuh kemana-mana, itu males banget. Lu ngapain sih, lu ngeliatin apa sih kayak gitu? Jadi males. Gue dikasih taunya sebenarnya udah beberapa hari sebelum kejadian itu. Oke. Ya tapi selama dikasih tahu sampai pada saat kejadian itu ya biasa aja. Jadi oh mungkin ya udah mungkin intensitas dia nggak segitu banget gitu. Nah tibalah kejadian itu, tiba-tiba dia teriak-teriak histeris gini. Habis itu dia lari ke belakang. Jadi dari area kasiran itu dia lari ke arah gudang. Di gudang dia teriak lagi. Dia balik lagi. Terus dia nanya gitu, "Pak, ini hari apa sih?" gitu. Oke. Bukan malam Jumat. Gue langsung bilang gitu. Bukan malam Jumat. Gue karena tahu dia katanya bisa kan. Emang kenapa? Baru tuh dia ceritain kan. Jadi di area penjual itu kan depan kaca semua ya. Oke. Jadi kaca semua. Dia bilang, "Bapak tahu nggak sih? Kenapa emang? Bapak tahu laba-laba ya? Tapi itu badannya manusia gitu." Anjir sih. Terus dia nembus Pak di kaca, dia rangkak ya Allah kata dia sambil Dia kalau kita malah ketawa ya, itu serem iya, loh, itu serem. Gini, serem loh teman-teman. Lo tau gak sih anjing gua mesti jaga wibawa tapi gue takut juga. Pas dia gue kagetnya pas dia larinya ke belakang sih. Pas dia lari ke belakang malah dia tambah teriak gitu, balik lagi. Lah ternyata yang nggak biasa-biasanya itu, jadi sebelum dia ada di tim gua gitu, biasanya kalau di toko-toko gitu di sebelahnya ada ini kan penjual gitu ya, yang nyewa pedagang yang sewa toko kayak martabak kayak gitu. Suatu saat gua agak ngelompat-lompatin ceritanya. Suatu saat dia nanya begini, "Mas, emang Mas tidur di toko?" Si ininya pedagang. Pedagangnya nanya ke gua. "Enggak, emang kenapa? Kok saya lihat tadi Mas turun kayak habis mandi di tangga." Jadi di gudang itu, pintu gudang tuh ada tangga ke atas ke kamar mandi, ada ruangan. Kelihatan dari luar. Kelihatan, dan itu semua kaca. Oke. Oh, oke, gue bilang oke. Karena gue rasa mungkin yang di atas itu karena kejadian saking banyaknya gue langsung bisa nebak-nebak gitu. Mungkin yang di atas itu lagi turun. Nah, gue kagetnya pas si cewek. Tapi tunggu deh. Dia ngeh itu lu. Pedagangnya. Dia ngeliatnya gue. Oh, oke. Dia ngeliatnya gue, tapi gue enggak kok. Karena lu sering kesana kali ya, jadi dia kenal tapi ya. Tapi kalau gue berangkat pagi iya, emang jam berapa? Subuh, dia bilang. Wah, nggak mungkin banget. Gue diem, nggak gue jawab kan. Nah, ketika kejadian yang tadi si cewek itu lari ke arah situ, udah terus balik lagi, gue langsung anjing, kayaknya itu harusnya nggak ganggu gitu, langsung bangsat tuh bang. Jangan-jangan gue langsung kepikiran aneh-aneh tuh di situ tuh, langsung kepikiran aduh jangan-jangan yang di atas begitu, karena sebelumnya ada kejadian juga, banyak kejadian di toko itu, banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah setelah kejadian itu gue agak males tuh jaga sama dia kalau malam. Karena sama dianya. Iya, dianya agak jadi dia overthinking, "Pak, apa enggak usah ke gudang gini." Yang kayak gitu-gitu. Bilang gua di sisi lain gua juga harus jaga wibawa. Di sisi lain juga ya udahlah bodo amat lah, gua enggak ganggu lo gitu. Itu banyak banget pengalaman, tapi yang gue inget sampai pas kebayang katanya kayak laba-laba tangannya ngerangkak gitu. Itu tuh kayak ini teman-teman, kayak apa? Kayak hantu-hantu Jepang kalau kalian pernah nonton horor ya. Kayak apa sih? The Rings. Sadako. Sadako jalannya gitu ya. Wah. Waduh. Nah, kalau malam kalau dia bilang lari-lari tuh barang jatuh. Itu barang jatuh tuh. Nah, menurut dia, terus siang kan gue bisa ngerasain tuh di atas tuh kan 2 lantai ya. Di atas itu katanya ada anak-anak. Nah, anak-anak itu turun. Itu lari katanya kalau yang dia lihat gitu. Itu lari tangannya gini suka gini. Dan barang. Jadi di rak itu ditampol gitu jatuh gitu. Bangke gue kata. Jadi ketika ada kejadian yang kayak gitu lagi meskipun gak sama dia,
gue pikirannya itu tuh yang dia nggak, tapi kan tunggu deh, di toko retail itu ya, itu kan banyak CCTV ya, pernah lu cek nggak? Maksudnya pernah lu cek dia jatuh gitu nggak barangnya? Pernah, itu jatuh tapi kelihatan barang doang. Ada lagi nih kalau ngomongin CCTV ya. Jadi di depan toko itu ada pedagang kopi. Oke. Ya kan, ada pedagang kopi. Nah, kejadian itu makin kencang setelah ada si anak buah gue itu. Oke. Jadi posisi tokonya itu kan mojok, nggak terlalu lebar tapi ke belakang gitu, panjang ke belakang gitu kan. Nah di pojokan itu perasaanku tuh selalu kayak ada ibu-ibu lewat. Nah si pedagang kopinya suka ngomong di sana tuh ada yang di pojok tuh ada mbak-mbak. Oke. Ya mulai dari situ kelihatannya kalau kita, lo tau kan kalau di kasir tuh suka ada monitor gitu. Monitor CCTV. Oh iya. Nah, kalau pas kita lagi nongol situ kadang tuh kayak ada yang itu mungkin sebenarnya positive thinkingnya temennya ngerjain doang sebenarnya temen-temennya. Nah ini positive thinking aja gitu ya, biar kan semua toko kan ya. Kebetulan toko yang gue tempatin kayak gitu. Iya, tapi emang gimana ya? Emang kita tuh relate sama dunia kayak, maksudnya yang nggak bisa dibohongin ya teman-teman, dunia kayak gitu tuh ada gitu. Maksudnya memang ya apa ya, gue nggak berani bicara soal agama sih, cuman maksudnya gue takut salah kalau ngomong soal agama. Maksudnya gini loh, ya kita hargain gitu, mereka ada gitu, cuman gue sih ya maksudnya kalau gue sih jangan sampai ngelihat wujud nyata gitu di depan kan. Ya mohon maaf gitu. Maksudnya bukannya apa ya, kadang karena udah banyak kedoktrin sama film-film di Indo gitu. Apalagi makanya ada orang beberapa bilang kok kayaknya sereman hantu-hantu Indonesia deh daripada hantu-hantu barat. Nggak gitu sebenarnya, karena menurut gue hantu-hantu itu tuh hantu gue ngomongnya. Jadi mereka tuh deket sama kita gitu loh. Jadi kita ngerasanya kayak kita lihat kayaknya deh. Iya, itu jadi kayak pikirannya ke situ. Apa ya? Jadi kayak kegambar sendiri gitu. Padahal kita udah coba denial gitu yang enggak lah, bukanlah gitu. Tapi pasti ada perasaan kayak gitu. Ada. Maksudnya enggak, masa iya kayak gitu sebenarnya sih. Ya kita enggak, maksudnya kita saling menghargai aja lah. Maksudnya ya kita kalau gue selama itu nggak mengganggu aktivitas gue sih ya oke aja. Ya nggaknya kayak tadi tuh misalkan kita lagi beraktivitas yang harusnya normal aja, jadi ada kejadian begitu kan. Iya sih. Iya, kadang-kadang emang kita apa ya kita nggak bisa jauh sih dari dunia kayak gitu tuh, kita nggak bisa jauh sebenarnya. Ya kita saling respect aja, saling respect. Maksudnya tuh saling menghormatin aja gitu. Kalau mereka ada ya udah gitu. Cuman kan emang kalau yang gue lihat dari beberapa video gitu ya, yang ngomong mereka kan beda dimensi gitu sama kita gitu loh. Maksudnya dimensi itu pun susah buat ditembus sebenarnya gitu. Tapi kalau memang ya kadang ada orang yang bisa lihat, ya mungkin apa ya, gift sih gue bilang gift mungkin kalau ngomong energinya pas lagi ketemu gitu, dia mungkin sama-sama gede, kita pas lagi ini bisa juga gitu. Kadang soalnya kalau kita lagi kecapean ya teman-teman, kita lagi kecapean tuh suka apa sih, maksudnya kosong sih enggak, pikiran kosong sih enggak, cuma kalau lagi capek tuh kayak apa aja tuh jadi kayak dibayangin gitu. Nah mungkin itu timbul karena apa yang kita bayangin gitu loh. Jadi kayak sebenarnya mungkin bukan gitu nyebutnya apa ya, poci mungkin ya, kita nyebutnya poci, cuman kita karena udah emang kedoktrin sama film-film, poci deh, ini poci nih, poci makin deh, kecil dia gitu. Nah kayak gitu wujud. Jadi kayak itu kalau lagi capek tuh suka kayak gitu teman-teman. Ini positive thinking aja, maksudnya positifnya kayak gitu ya. Intinya kita saling menghargai lah, mereka itu ada di nggak di kita, nggak di dunia kita, beda dimensi lah, cuman mereka ada gitu. Dan kalau ngomongin itu baru sepotong kejadian gitu. Kalau mau ngomongin
kejadian-kejadian yang relate sama diri gue yang pernah gue alamin sebenarnya banyak, nggak cuma di tempat itu gitu, tempat lain juga banyak. Ya intinya yang menurut gue berasa anjing, ternyata beneran tuh ada itu yang kayak gitu, gue buktiin lewat orang gitu. Sampai ketakutan begitu ada makhluk yang Nih, kira tuh ini mohon maaf nih, ini teman-teman asbaknya di paha ya, bukan di tangan gua kemana-mana nih teman-teman. Tapi asbaknya di pahanya dia, jadi ekspresinya ya, beda gua. Iya. Ekspresinya enak. Takutnya kan dia ekspresinya gimana gitu. Iya, sebenarnya sih ya gitu sih. Jadi dari kejadian-kejadian itu ya gua mencoba percaya aja sih, tapi ya sebatas gua percaya lo ada, tapi ya udah gitu aja. Ya iyalah, maksudnya ya udahlah gitu. Kita ya namanya juga di dunia yang sama, bukan di dunia yang sama sih nyebut ya, tapi itu lebih ke ya kita diciptain sama Tuhan yang sama gitu kan. Jadinya ya udahlah gitu. Cuman kadang memang menurut gue nih, ini menurut gue pribadi, film-film horor itu udah ngedoktrin pikiran kita buat kalau misalkan di tempat sepi atau apa. Tapi ini jadi sebenarnya ada ilmu psikisnya. Jadi dulu tuh ada psikiater yang ngomong, jadi kayak manusia itu kalau di tempat sepi itu sebenarnya bukan lebih ke karena dia ketekan ya, maksudnya pikirannya tuh ketekan sama aduh sepi sendirian gitu. Nah itu tuh yang bikin apa namanya, otak kita tuh jadi kemana-mana. Itu tuh pressure dari situ tuh yang bikin kita jadi mungkin ya ngayal, terus bisa kayak apa ya, ngimajinasiin sesuatu. Nah ngimajinasiin sesuatu itu sebenarnya kan karena kita udah kedoktrin sebenarnya film-film gitu. Udah pernah berpikiran lihat kayak gitu. Jadinya ya kebentuklah seperti itu gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Sebenarnya ini gak horor-horor banget jadinya ya. Dan gue pikir kita cerita tuh bakal bentar gitu, belasan menit doang, ternyata gak mungkin. Kalau lagi ini kayak apa ya? Kayak curhat di tengah tongkrongan gitu teman-teman. Iya benar. Karena sebenarnya ngobrolin hal-hal kayak gini tuh ada asiknya kadang kalau emang momennya lagi pas. Cuman kalau emang lagi parno kadang suka nggak asik sih cerita kayak gini ya teman-teman. Ya gitulah pengalamannya si Fajri, dan itu ada sekelumit cerita dari gue tadi yang buat mandu cerita di depan. Jadi mungkin buat kedepannya kalaupun gue akan bikin podcast kayak gini lagi, gue akan undang orang yang berbeda lagi, berbeda cerita lagi, atau biar kalian juga sama gue lagi nggak apa-apa. Iya, gampang teman-teman. Soalnya bayarnya cuma pakai ya. Jadi ya kalau kalian suka sama konsep podcast yang gue buat, nanti akan gue buat lagi. Tolong komen di bawah ya teman-teman kalau emang kalian suka. Terus atau kasih masukan. Ya boleh lah kasih masukan. Tapi gue pengennya kayak gitu ya. Nanti akan ada teman gue yang berbeda lagi yang akan berbagi cerita tentang pengalamannya dia. Tapi jadi gue sih lebih ke pengen cerita pribadi si orangnya. Jadi enggak yang jadi ada teman gue nih kayak gini gitu. Enggak kayak gitu. Tapi lebih ke orang yang gue undang ini untuk cerita, untuk berbagi cerita ke kita. Nanti terus bisa yang nanti ada di video selanjutnya gue ceritain yang gue benar-benar real, gue kejadian gue mengalami. Lo berarti yang tadi bohong dong? Ini udah berapa tuh? Udah sampai 30 menit lu bohong berarti. Beneran. Oh iya. Beneran gue alamin kalau itu. Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Buat kalian yang suka sama podcast ini, ya kita jadi kayak nggak horor bawa ini sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kalian tahu ceritanya. Jadi bisa berbagi experience gitu di dunia mistis ya. Nggak di dunia mistis sih, tapi lebih ke sehari-hari sebenarnya. Buat cara pandang tentang horor. Yeah. Gara-gara penyampaian kita. Iya. Yang penting mungkin mudah-mudahan sih kalian enak ya dengerinnya ya. Soalnya kita sambil dibawa jokes sih, sambil dibawa bercanda. Jadi ya gue berusaha untuk tidak membuat suasananya jadi makin mencekam mas. Walaupun belakang sebenarnya lampunya udah gue merahin gitu ya, biar kelihatan horor kesannya.
Tapi ya gitu teman-teman ya. Kayaknya buat di podcast kali ini kayaknya cukup sekian deh. Nanti kalau mau bikin episode selanjutnya kita potong aja dulu nih, kayaknya daripada kepanjangan orang juga bosen kali nontonnya gitu. Jadi nanti gue bikin per part aja teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang udah stay di sini, yang udah dengerin kita. Mungkin nggak 30 menitnya kalian tonton kita ya. Kalian bosen juga kan ngelihat Mustang ini. Bosen juga. Dan kalian bisa komen di bawah, jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, terus di like tuh, tinggal tekan jempolnya aja gratis kok. Di like, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Terus kalian bisa kasih masukan lewat komen di bawah. Di bawah sini bawah mah ya, sini samping ini atas sini apaan sih Dante ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, boleh di komen di bawah ya. Gue tetap pakai tagline gue. Thanks for watching. I love to say Black Dante will be back.